Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan jika suara akhir KPU hasilnya tetap sama, maka PDI Perjuangan menegaskan juga akan berada di oposisi pemerintah. Misalnya ketika PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu sudah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Tapi cara kita cara konstitusional, bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang hancur-menghancurkan, karena kita sudah punya pengalaman. Ya. Mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98 begitu ya. Enggak lah. Kita udah belajar dari situ. Saya tidak tega melihat nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu yang mesti kita jaga. Relawan Ganjar Mahfud yang juga Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyebut Presiden Jokowi mirip Adolf Hitler. Ya, Islah juga menyebut bahwa Jokowi telah membegal demokrasi. Kok Pak Jokowi ini seperti Adolf Hitler, Pak Jokowi ini seperti Pol Pot, seperti Idi Amin, seperti Bokassa, seperti Gaddafi, seperti Saddam Hussein, dan seperti pemimpin-pemimpin lain yang seolah-olah ketika dia duduk dia lupa untuk berdiri. Nah ini yang kemudian membuat kita semua terperangah, dan gerakan-gerakan Pak Jokowi tanpa kita sadari ternyata sudah mulai merambah kepada apa yang disebut sebagai seorang politisi. Kita tadinya berharap Pak Jokowi menjadi seorang negarawan, menjadi seseorang yang disegani. Kita bermimpi bahwa Pak Jokowi ini seperti Yesus. Kita bermimpi Pak Jokowi ini seperti Nabi Muhammad, yang betul-betul tidak mau mengawetkan kekuasaan-kekuasaan manusiawi yang berada di sekitarnya. Ini yang kemudian membuat kita itu terperangah betul, dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara eskalatif ketika... Pemirsa, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan persediaan beras Bulog masih aman. Namun meski masa panen segera tiba, ini pemerintah tetap akan mengimpor beras untuk memperkuat stok beras yang ada di gudang Bulog. Ya, ini beras sudah mulai banyak. Ngawen sudah mulai panen, Radu Belatung sudah mulai panen, Blora sudah mulai panen. Ini produknya sudah mulai ada. Ya. Ini nanti beras-beras ini akan dijual ke retail modern, ya, dan juga ke pasar tradisional. Ini adalah beras lokal yang akan segera mengisi pasar, dan harganya ini adalah harga yang sesuai dengan HES. Sementara pemirsa, masyarakat menjadi resah dengan tingginya harga beras saat ini. Ya, lonjakan harga beras hingga lebih dari 20% merupakan harga beras tahun ini dan menjadi yang termahal sepanjang sejarah. Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sesuai peraturan Badan Pangan Nasional nomor 7 tahun 2023, pada zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, harga beras medium sebesar Rp10.900 per kilogram. Sementara beras premium seharga Rp13.900 per kilogram. Sementara zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT dan Kalimantan, beras medium seharga Rp11.500 per kilogram. Sementara beras premium Rp14.400 per kilogram. Zona 3 meliputi Maluku dan Papua, beras medium dijual seharga Rp11.800 per kilogram. Sementara beras premium Rp14.800 per kilogram. Namun per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000.
Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Selain itu, pimpinan wilayah Perum, Bulog DKI Jakarta dan Banten memastikan harga akan stabil dan stok ketersediaan beras aman bahkan hingga Ramadan tahun ini. Ketersediaan stok saat ini 77.000 ton itu masih sangat mencukupi. Di samping juga jadwal kapal tentunya dari kantor pusat akan terus memasak untuk kebutuhan DKI, Jakarta, Banten, dan juga Jabodetabek pada demikian. Tidak hanya itu, Menteri Pertanian pun menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan meningkatkan produksi beras pada tahun ini dengan memperbaiki irigasi serta optimalisasi lahan untuk pertanian. Mengairi sawah-sawah di Pulau Jawa dan luar Jawa yang wilayah itu ada sungai. Ada seperti Sungai Bengawan Solo, kita bisa pompa airnya naik digunakan petani, naik ke sawah digunakan oleh petani. Itu program kita. Yang kedua adalah kita optimalisasi lahan rawa yang dulunya tanam 1 kali, bagaimana kita tingkatkan menjadi 2 kali dan 3 kali. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Sementara Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kg beras per bulannya hingga bulan Juni. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat. Yang mereka mencetuskan Dekret Bandung yang berisi tuntutan pembatalan hasil pemilu 2024 dan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Ketua Forum Rakyat Menggugat Riani Sudarmo mengatakan aksi itu dilakukan karena adanya indikasi kecurangan terstruktur dalam pemilu 2024. Selain itu, Forum Rakyat Menggugat juga menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo, KPU dan juga Bawaslu, serta mendorong DPR RI untuk melakukan hak angket. Forum Rakyat Menggugat menilai bahwa banyak bukti kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024, namun KPU dan Bawaslu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu kami sepakat untuk mengeluarkan Dekret Bandung yang isinya seperti yang tadi 5 kami sampaikan, bahwa kami karena menolak atau mosi tidak percaya kepada putusan MK nomor 090. Nah, dari situlah awalnya kemudian Presiden tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghadapi pemilu ini. Beliau cawe-cawe, beliau memihak pada salah satu paslon, sehingga diikuti oleh KPU dan Bawaslu. Ya. Kemudian kami mendorong saat ini agar DPR RI melakukan fungsinya untuk melaksanakan hak angket.